Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Malukan Kulon 6, Ibu Esjah Hartati, SPD MPD. Yang kami hormati Bapak, Ibu, guru serta tenaga teknik SDN Malukan Kulon 6. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi hari ini kita akan mengikuti destinasi penerapan budaya positif di Satuan Pendidikan SDN Malukan Kulon 6. Yang pasti tidak apa-apa ya, tidak apa. Ya, adapun nanti susunan acara pada siang hari ini adalah pembukaan, yang kedua sambutan sedikit dari Ibu Kepala SDN Malukan Kulon 6, yang ketiga doa, yang keempat langsung penyajian oleh pemateri Ibu Endah Puspitasari SPD. Baiklah, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala SDN Malukan Kulon 6, yaitu Ibu Esjah Hartati, SPD MPD. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita sudah diberi kesehatan yang luar biasa sehingga kita bisa mengikuti jalannya diseminasi penerapan budaya positif di satuan pendidikan. Bapak Ibu, saya mohon ke panjenengan semua untuk tidak bosan-bosan mengikuti diseminasi calon guru penggerak kita. Jadi tiap kali habis waktu karya pasti harus ada yang diseminasikan. Artinya ketika CGP ini menerima ilmunya banyak tentunya, sampai nggak tidur-tidur. Nah, ini wajib diseminasikan ke satuan pendidikan sehingga nanti berbagi ilmu pada teman-teman semuanya. Sepertinya yang sekarang ini baru satu. Setelah ini angkatan ke-12 ada Bu Preti, ada Pak Fandi, ada Pak Yanuar, ada Pak Muji, Bu Nani masih punya kesempatan untuk ikut, Bu Tiwi, masih ada kesempatan, Pak Tono juga. Karena untuk calon guru penggerak yang sekarang ini tidak ada batasan usia. Kalau saya dulu dibatasi 50 tahun, saya dulu, sekarang kebetulan kita masih ada.
saya lanjutkan kembali. Jadi tahun depan saya berharap lebih banyak yang ikut. Jangan takut repot, karena sekarang ini kita sudah direpotkan juga. Ya, jangan takut repot Bapak Ibu. Saya dulu selama 9 bulan mengikuti diklatnya, plus ditambah tugas tambahan sebagai bendahara sekolah, jadi termasuk pengespedian dan lain sebagainya. Ditambah lagi masih membina OSIS juga, tapi alhamdulillah semuanya berlalu. 9 bulan, kalau sekarang mungkin 6 bulan ya, cuma 6 bulan. Iya, Bapak Ibu. Jadi yuk dulu nanti tiap kali setelah Bu Enda ini lemah karya, pasti ada diseminasi, berbagi ilmu, berbagi praktek baik. Jadi yang pertama mungkin lemah karya kemarin itu penerapan budaya positif di satuan pendidikan di sekolah kita. Artinya menerapkan disiplin kepada siswa itu tanpa kekerasan, tanpa banyak punishment dan reward. Tidak ada lagi hukuman ataupun hadiah. Jadi kalau anak ini benar-benar sudah kita terapkan dan sudah nancap di mindsetnya masing-masing, saya kira tidak perlu diberi hukuman ataupun hadiah. Karena apa? Mereka sudah menyadari bahwa budaya positif yang diterapkan di sekolah ini benar-benar berarti bagi mereka semuanya. Kalau kita dulu itu tata tertib Bapak Ibu, tapi sekarang ini menjadi budaya disiplin. Disiplin budaya positif menjadi budaya disiplin. Nah ini, jadi tata tertib yang kita buat pun harus kata-kata juga harus positif, tidak ada kata-kata yang negasi. Jadi kalau misalkan siswa dilarang sudah tidak ada lagi. Jadi misalkan memakai sepatu ketika ke sekolah, memakai topi pada saat upacara dan di luar sekolah. Nah itu sudah tidak ada lagi kata-kata tidak boleh memakai topi di dalam kelas, tidak. Jadi itu intinya budaya positif. Sehingga nanti akan disampaikan oleh Bu Enda secara detail melalui diseminasinya karena sudah mendapatkan ilmu banyak dari yang kedua. Nah, Ibu, mungkin sambutan saya itu dulu. Semoga ilmunya nanti bermanfaat untuk kita semua dan menggiring Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti calon guru penggerak. Jangan takut Bapak Ibu. Kalau saya dikatakan nanti, waduh pasti nanti akan berubah menjadi CKS. Kita bisa menolak ketika kita tidak mau. Kalau dulu saya memang langsung by sistem ditambah dengan langsung ada tembusan dari kepala dinas karena kekurangan kepala sekolah sehingga semuanya tahapannya sama dengan CKS sebelumnya. Sama meskipun saya punya sertifikat guru penggerak tetap melalui proses. Tidak ada bedanya. Kita membedakan hanya diklat yang 3 bulan dengan diklat 9 bulan. Itu. Jadi, kalau sekarang sesuai dengan fakta integritas setelah lulus sanggup untuk menjadi kepala sekolah. Sanggup. Ketika kita di situ tidak sanggup ya tidak apa-apa. Itu. Oke. Itu dulu dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Bismillah, semoga diseminasi ini lancar. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sedikit pengetahuan tentang CPD ini. Itu nantinya kita semua akan melalui ya, terutama Bapak Ibu guru yang masih muda-muda ini yang punya banyak peluang atau kesempatan nantinya bisa mengikuti hal yang sama. Di sini kita belajar bersama-sama ya. Contoh pertama mungkin yang dipraktekkan di sini oleh Ibu Enda. Jadi nantinya kita punya gambaran oh seperti ini ya nanti apa itu CPD itu seperti itu. Begitu. Baiklah, untuk lancar berjalannya diseminasi ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama ya, supaya ilmu yang kita dapatkan nanti adalah ilmu yang bermanfaat. Kepada Bapak Mujib, monggo untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali kegiatan ini dengan pembacaan Al Quran. Mudah-mudahan kegiatan ini dari awal sampai akhir nanti diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa qiddihi wa dhurriyyatihi syuhil laila wal fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu wa yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam, Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma inna siratal mustaqim. Allahumma ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mujib yang sudah memimpin doa siang hari ini. Semoga apa yang kita panjatkan dapat diijabah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sudah tiba waktunya untuk kita mengikuti acara diseminasi penerapan budaya positif di Satuan Pendidikan SDN Matraman Kepulauan Inam yang akan disampaikan oleh Ibu Endah Puspitasari SPD. Silakan Bu Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Aiti Syartati selaku Kepala SDN Matraman Kepulauan dan teman-teman Bapak Ibu guru yang bisa datang dan mengikuti diseminasi penerapan budaya positif di satuan pendidikan yaitu sekolah kita di SDN Matraman Kepulauan. Di sini kita belajar bersama ya Pak, Bu. Ini banyak ilmu yang saya dapatkan, yang harus saya imbaskan, yang sudah saya peroleh di pendidikan guru penggerak. Ayo semuanya teman-teman yang belum daftar, setelah ini angkatan 12 akan dibuka. Ayo kita daftar, kita belajar bareng untuk mewujudkan sekolah yang lebih baik dan sekolah ramah anak. Ya. Hari ini yang akan saya sampaikan yang pertama tentang disiplin positif, keyakinan kelas, kemudian 5 posisi kontrol, hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin ada beberapa kata yang atau hal baru yang akan kita dapatkan. Sama seperti saya, oh jadi begini ya, selama ini ternyata saya kurang benar ya, kurang sesuai dengan teori yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Jadi di pendidikan guru penggerak ini banyak sekali ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan dan harus saya tularkan kepada teman-teman agar terciptanya
pendidikan yang berpihak pada siswa. Itu yang kita harapkan. Jadi sesuai dengan kurikulum Merdeka, sekarang ini pendidikan harus berpihak pada murid. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Di sini saya awali dengan pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Coba Bapak Ibu guru yang setuju silakan bisa angkat tangan. Yang setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang setuju angkat tangan. Ya, Pak Tono, Pak Martono setuju. 1. Yang tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada semua ya. Bu Nani bagaimana Bu Nani? Bu Nani setuju. Setuju. Pertanyaan pemantik yang kedua. Setuju atau tidak setuju? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau memungut sampah plastik di halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau memungut sampah plastik di halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Seperti biasanya kadang kalau ada anak terlambat, kita beri hukuman, ayo kamu ambil sampah-sampah yang ada di sekolah. Ya, itu adalah pemberian hukuman dengan hal positif. Setuju atau tidak? Yang setuju bisa angkat tangan. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 yang setuju. Yang tidak setuju 2. Ya, nanti akan tahu jawabannya di materi selanjutnya. Pertanyaan pemantik yang ketiga. Setuju atau tidak setuju? Pemberian sebuah penghargaan atau reward dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi kadang itu guru tuh gini ngasih iming-iming, ayo yang siapa yang dapat nilai 100, nanti ibu kasih alat tulis. Nah, itu pemberian reward salah satu. Ya, setuju atau tidak? Memberikan sebuah penghargaan atau reward dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang setuju silakan tunjuk tangan. 1, 2, hampir semua. Tadi sisanya tidak setuju, nggih. Apakah itu budaya positif? Tadi kita sudah bahas judulnya budaya positif. Apa sih budaya positif itu sebenarnya ya? Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kemudian, disiplin positif merupakan suatu cara atau penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Ya, tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru dan murid. Penerapan disiplin positif juga mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan sehingga murid dapat menghormati diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan pribadinya masing-masing. Jadi diharapkan disiplin positif itu anak-anak bisa menjadi seseorang yang disiplin tanpa kekerasan dari guru di sekolah. Ya, jadi disiplin positif itu bisa ditanamkan dari diri sendiri oleh murid tersebut tanpa harus ada hukuman atau pemberian reward.
Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Sogokan sini maksudnya adalah reward atau hukuman, ancaman maupun hukuman. Jadi mereka melakukan hal-hal positif atau budaya positif itu dari dirinya sendiri tanpa takut dihukum atau tanpa ini hadiah. Sesuai dengan teori kontrol. Takut salah nyebut di sini. Dari teori kontrol dari Dr. William Glasser, itu teori kontrol itu adalah setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Biasanya di kelas kita sering melihat anak itu yang tiba-tiba keluar masuk ya. Kita harus tahu pasti anak itu mempunyai tujuan. Kenapa sih anak ini kok keluar masuk? Atau ada anak itu yang suka menjahili temannya nggak ngapa-ngapain, dijawil, duduk. Itu adalah sebuah teori kontrol. Pasti anak ini mempunyai maksud atau tujuan, dan guru itu bisa mencari apa sih tujuannya anak itu. Jadi sesuai dengan teori kontrol, guru mengontrol siswa itu adalah sebuah ilusi. Saya lanjut ya. Jadi sesuai teori kontrol, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya yang mempunyai kontrol itu adalah muridnya sendiri. Dia mempunyai kontrol dirinya sendiri, hanya saja dia mempersilakan atau memberikan Jadi teori kontrol yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya yang mempunyai kontrol adalah dirinya sendiri atau murid itu sendiri. Namun murid itu memberikan atau memberi izin untuk gurunya bisa mengontrol dirinya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Hanya ilusi ya. Sebenarnya yang bisa menguatkan karakter kita atau murid itu sendiri adalah dirinya sendiri, bukan karena kritik dari orang lain, ya, tapi kemauan dari diri sendiri atau motivasi intrinsik. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai orang dewasa tidak mempunyai hak untuk memaksa orang lain, apalagi anak-anak. Selanjutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau bersifat umum,
dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap manusia itu pasti mempunyai nilai-nilai positif, ya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai. Saat ini kita menganut kurikulum merdeka. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai kita sebut dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, mandiri, dan berpikir kritis. Itu adalah sesuai dengan kurikulum merdeka, nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai. Selain profil pelajar Pancasila, ada nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai, yaitu disiplin, empati, rasa hormat, mandiri, antusias, komitmen, kreativitas, kerjasama, percaya diri, toleransi, jujur, adil, bijaksana, dan banyak nilai-nilai kebajikan yang ada yang ingin kita capai. Kemudian ini yang sering kita apa sih bedanya ya? Ini adalah pertanyaan romantik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mungkin kita sudah sering mengenal ya keyakinan kelas. Biasanya kita buat peraturan kelas. Apa sih bedanya keyakinan sama peraturan? Apalagi kalau kita mengerjakan aksi nyata disiplin positif di PMM, itu kita disuruh membuat keyakinan kelas. Jujur punya saya itu 3 kali revisi karena tidak sesuai. Saya membuat kesepakatan kelas yang diminta adalah keyakinan kelas. Apa sih bedanya keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mungkin ada teman-teman di sini yang bisa menjelaskan atau punya pendapat. Ya, saya saja. Sepertinya jam-jam awal. Keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama. Jadi anak-anak itu yakin, anak-anak itu melakukan itu tanpa terbebani. Sedangkan peraturan kelas biasanya kita buat secara sepihak, kita buat sendiri. Kemudian apabila tidak melakukannya, anak-anak bisa mendapatkan hukuman. Itu adalah peraturan kelas. Dan biasanya peraturan kelas itu masih menggunakan kata-kata yang bersifat konotasi atau negatif. Ya, masih ada kata dilarang, jangan, tidak boleh. Berbeda dengan keyakinan kelas yang lebih menggunakan kata-kata positif yang bernilai-nilai kebajikan. Ini adalah prosedur membuat keyakinan kelas, jadi bisa kita terapkan mungkin saat kita mulai pembelajaran di tahun pelajaran selanjutnya agar lebih efektif. Jadi yang pertama adalah mempersilakan siswa di kelas untuk bercurah pendapat mengenai keyakinan apa saja yang perlu disepakati di kelas. Jadi kita ajak anak-anak untuk diskusi. Kira-kira apa sih keyakinan yang harus kita sepakati? Jadi anak-anak diminta untuk menuliskan atau mereka bisa langsung berpendapat. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di sticky note, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi saat ada anak yang berpendapat, kita tulis di papan tulis. Atau masing-masing anak kita kasih sticky note. Mereka menuliskan peraturan apa yang harus mereka taati saat di dalam kelas. Kemudian susunlah keyakinan kelas dengan mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi biasanya anak-anak itu menuliskan dengan kata-katanya sendiri atau bahasanya sendiri. Dilarang datang terlambat. Ya. Dilarang datang terlambat. Nah, itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas, belum sesuai.
Jadi kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif, hadir tepat waktu. Tidak boleh makan di dalam kelas saat jam pelajaran ya. Biasanya anak-anak itu kan kata-katanya polos sesuai dengan bahasa mereka. Kita ganti aja, kita ubah menjadi makan saat istirahat. Jadi kata-katanya itu bersifat positif yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, mengubah kalimat peraturan menjadi nilai kebajikan yang dituju. Kemudian yang terakhir, menyatukan pernyataan-pernyataan yang sejenis dalam satu nilai kebajikan. Jadi jika sudah disetujui membuat keyakinan kelas itu sudah disetujui oleh siswa, bisa kita ketik, kita print, atau kita buat di Canva. Misalnya Bapak, Ibu guru sudah bisa membuat di Canva semua. Setelah itu kita tempelkan di tembok. Jangan lupa diberi tanda tangan. Jangan habis buat kemudian digolong Bapak Ibu tadi tempel. Jadi mereka lupa nanti. Jadi setelah buat ditempel di tembok biar anak-anak itu selalu ingat keyakinan kelas yang telah disepakati.
saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan murid. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi, mengapa hal ini sulit dilakukan? Baik Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba! Ya, itu tadi adalah prosedur pembuatan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kemudian dari prosedur itu, ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Hadir tepat waktu, yang awalnya biasanya kita tulis tidak datang terlambat, kita ubah jadi datang tepat waktu. Jadi yang berisi nilai-nilai positif dan nilai-nilai kebaikan. Kemudian menjaga kebersihan. Biasanya kita tulis dilarang membuang sampah sembarangan, ya kita ubah jadi menjaga kebersihan. Kemudian sikap positif, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Dan yang terakhir adalah berkomitmen terhadap setiap tugas. Itu adalah contoh kesepakatan atau keyakinan kelas. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang penghargaan dan restitusi. Di sini kita sebagai guru pasti sering kali memberikan penghargaan, entah itu secara verbal atau non verbal, ya, secara langsung atau dengan barang. Menurut Autikon, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi secara tidak langsung kalau kita memberikan penghargaan itu sama aja dengan kita memberikan hukuman. Jadi mereka akan ketergantungan. Mereka akan, oh aku harus biar dapat 100, aku mau dapat nilai 100 biar dapat hadiah dari bu guru, biar dapat ucapan selamat dari bu guru, atau biar disayang. Jadi sebenarnya anak-anak itu dihukum oleh penghargaan, karena penghargaan itu menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas siswa juga. Dan yang terakhir, penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Jadi dia tidak ada motivasi dari dalam dirinya sendiri.
Dia ingin dapat nilai 100 karena ingin mendapatkan hadiah, bukan karena oh aku ingin nilai 100 karena aku ingin bisa, biar aku mampu. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya terbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul 1.4 pendidikan guru penggerak diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Ini adalah kata baru yang saya dapat atau yang saya dengar dari guru penggerak, ya, adalah restitusi. Kalau hukuman dan konsekuensi itu biasa kita sering dengar, tapi kalau restitusi itu sepertinya hal yang baru. Apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu biasanya anak yang melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas tidak langsung kita hukum. Jadi kita tanya, kita sepakati apa yang bisa mengubah dia dan tidak mengulangi dia melakukan hal tersebut. Jadi tidak berbentuk hukuman, apalagi kekerasan dan ancaman. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi saat mereka melakukan kesalahan, mereka sendiri yang akan mencari solusi supaya mereka bisa tidak mengulangi kesalahannya lagi atau menjadi mereka yang inginkan bagaimana. Beda dengan hukuman, ya. Hukuman itu biasanya kita yang tentukan dan itu bersifat memaksa. 5 kebutuhan dasar manusia yang kita butuhkan. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, atau tentang makan, kemudian tempat tinggal, ya, untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, atau love and village. Yang ketiga kebutuhan kebebasan, freedom. Kita sebagai manusia juga ingin bebas, tidak dikekang oleh sebuah peraturan-peraturan yang mengikat. Yang keempat kebutuhan kesenangan atau fun. Dan yang terakhir adalah kebutuhan penguasaan atau power. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Di mana posisi kita? Kira-kira Bapak Ibu guru ini posisinya ada di mana? Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Ayo, kira-kira di posisi mana ya kita ya? Ada yang bilang di teman, ada yang bilang di pembuat rasa bersalah. Coba kita lihat video ini, kita amati bersama. Oh, ternyata aku di penghukum. Oh, ternyata saat ini saya masih di sebagai teman. Yang pertama ini adalah posisi penghukum. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Apa sih kamu tidak terlambat?
Akibatnya kalau kita jadi penghukum, murid akan menjadi pendendam ya. Kemudian guru juga tidak akan disukai. Posisi pembuat merasa bersalah. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang dikatakan membuat mulut merasa dijadikan mengganggu. Saya merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, posisi pemenang. Nanti ada dua posisi lagi. Sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Guruku sahabatku. Iya Bu, saya mau banget. Kamu ini ada-ada saja. Kata-katanya lebih halus ya Bu. Untuk menjaga suasana rasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar.
khairun qanam. Yang terakhir, posisi manajer. Ini adalah yang paling baik. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Kak? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Sedia memperbaiki masalah keterlambatan ini. Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel Orang yang Ada Bu, kata saya, Kak Emma. ada lagi selain Kak Emma. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang melibatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Kapia. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, berdiam mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam ya. Kira-kira kita ada di posisi mana? Sudah bisa membedakan di penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman atau sebagai manajer. Kira-kira ada di mana? Ya. Itu sebagai acara refleksi ya Bapak Ibu ya, supaya kita bisa lebih baik lagi. Jadi kita ubah yang motivasi eksternal ya, dari luar kita ubah ke motivasi intrinsik. Bagaimana siswa itu tidak mengulangi kesalahannya lagi, bukan karena motivasi dari kita, tapi motivasi dari dirinya sendiri. Yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Ini seringkali kita lakukan saat menghadapi siswa yang sedang bermasalah. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi saat siswa itu ada masalah, kita jangan langsung menjawab
menjudge, oh kamu salah, kamu gini-gini, tapi kita lakukan segitiga restitusi biar siswa itu tidak merasa, oh ternyata aku gini-gini ya. Berikut ada video lagi tentang segitiga restitusi, mari kita amati bersama agar kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini di kelas maupun di sekolah. Ibu dan Bapak guru hebat, pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, Siang Pak, sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain pemfitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah yang bakal seperti itu. Tahap yang pertama itu menstabilkan identitas ya Pada Bapak. saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya Kalau validasi tindakan yang kesel salah. banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya yang bentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira pimpinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya yang bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser
dalam untuk menyalahkan anaknya yang itu. tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Jadi kita bisa bilang, oh bapak ibu guru juga dulu pernah begitu. Kita bisa mengajukan Wajar kalau kamu melakukan seperti itu. Satu, Itu satu kita bisa kesalahan sesuatu yang wajar. Dua, manusia tidak ada yang sempurna. Tiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Empat, saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. Lima, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki ini. Dua, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Tiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Empat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu ya, itu tadi adalah video tentang segitiga restitusi. Itu adalah tahapan-tahapan ketika kita menjadi seorang manajer ketika menghadapi sebuah anak yang bermasalah. Terima kasih, sekian diseminasi dari saya. Semoga kita bisa memperbaiki hal-hal yang belum cukup benar menjadi sesuatu yang benar dan bisa menerapkan disiplin positif di SDN Manukan Pulau 6. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konklusinya diganti, bukan